Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Prodi Proteksi Tanaman mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Prodi Proteksi Tanaman yang sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi Prodi Proteksi ke SMA 3 Painan. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada Prodi Proteksi Fakultas Pertanian untuk dapat mensosialisasikan bagaimana Prodi Proteksi Tanaman. Kemudian juga terima kasih kepada adik-adik siswa yang sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini untuk mendengarkan atau mengetahui apa sih sebenarnya Prodi Proteksi Tanaman. Mungkin tidak lupa kita bersyukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruang virtual ini. Mungkin adik-adik sudah mendengar ya celoteh dari Bapak Ibu dosen bahwa kami sebenarnya sudah rindu juga untuk bisa pergi ke sekolah-sekolah. Dulunya kami datang ke sekolah-sekolah untuk promosi, tapi karena situasi pandemi COVID-19 sehingga segala sesuatunya kita laksanakan secara virtual ya. Selawat beserta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW karena beliaulah kita bisa menjadi umat yang seperti saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, untuk itu kita minta sambutan Ketua Jurusan Prodi Proteksi Tanaman untuk menyampaikan sepatah kata mengenai jurusan ya. Jadi kita punya jurusan hama dan penyakit tumbuhan dengan Prodi Proteksi Tanaman. Kepada Ibu Profesor Dr. Nurbailis kami silakan. Oke, terima kasih Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Itu Bu Lia, apanya tuh? Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita sudah dapat berkumpul secara daring dalam rangka mengikuti sosialisasi Prodi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang telah membawa kita kepada kehidupan seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, mungkin beserta wakil-wakilnya yang telah hadir ya Bu Mira, yang telah berkenan hadir pada pertemuan ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan, Bapak Hasmiandi Hamid, Bapak Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Bapak Hasmiandi Hamid. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Proteksi Tanaman Jurusan Hama dan Penyakit. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Hama dan Penyakit Tumbuhan yang telah berkenan hadir pada pertemuan ini. Selanjutnya yang saya cintai anak-anak siswa SMA Negeri 3 Painan yang telah berkesempatan hadir pada siang ini. Alhamdulillah kita sudah berkumpul pada siang ini untuk mengikuti sosialisasi program studi proteksi tanaman dengan jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Jadi Prodi Proteksi Tanaman di Fakultas Pertanian itu merupakan salah satu ya. Masih ada prodi lainnya di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Sebenarnya pada tahun yang lalu kita sudah juga berkunjung ke SMA 3 Painan. Waktu itu kita lakukan Bu Lis, unmute Bu Lis. Bu Lis. Tetapi hanya beberapa orang dosen yang ikut ke SMA 3 Painan, tetapi pada hari ini kita lakukan secara daring, mungkin sebagian besar daripada dosen HPT mengikuti sosialisasi ini.
walaupun pada saat sekarang ini kita lakukan secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi arti dan manfaat apa yang kita dapatkan nanti dari sosialisasi prodi proteksi tanaman tumbuhan. Dan kami sangat mengharapkan sekali dengan adanya sosialisasi atau penjelasan-penjelasan mengenai prodi proteksi tanaman Fakultas Pertanian UNAN itu siswa dari SMA 3 Painan mungkin mendapat gambaran bagaimana betul situasi daripada prodi proteksi tanaman. Dan berkemungkinan nanti kalau ada yang berminat untuk masuk ke prodi proteksi tanaman dan ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin nanti di saat sosialisasi maka itu dapat nanti dijadikan bahan diskusi setelah selesai pemaparan mengenai prodi proteksi tanaman. Untuk sebagai pembukaan saya cukupkan demikian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan. Selanjutnya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, karena kami lihat belum bergabung Bapak Kepala Sekolah ya, mungkin kita bisa mendengarkan sosialisasi tentang prodi proteksi tanaman. Jadi adik-adik semua yang siswa SMA 3, jadi yang akan menyampaikan sosialisasi ini adalah Bapak Dr. Jumsu Trisno. Bapak Dr. Jumsu Trisno merupakan putra dari daerah pesisir selatan ya. Jadi Bapak Dr. Jumsu Trisno juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan juga pernah menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jadi adik-adik sekalian bisa mendengarkan bagaimana sebenarnya prodi proteksi tanaman. Mudah-mudahan adik-adik bisa juga tertarik masuk ke prodi proteksi tanaman itu, apa saja yang bisa kita lakukan. Baik adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, kita minta kesediaan dari Bapak Dr. Jumsu Trisno untuk menyampaikan atau memaparkan tentang prodi proteksi tanaman. Silakan Bapak Jumsu. Baik, terima kasih Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa hadir dalam virtual Zoom ini. Selawat beriring salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Ketua Jurusan, Ibu Ketua Prodi, Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu dosen di jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, seterusnya Bapak Kepala Sekolah SMA, Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Painan, dan wakil dan guru-guru mungkin yang hadir, selanjutnya kepada ananda kami siswa-siswa SMA Negeri Painan yang berbahagia. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Jurusan dan Ketua Prodi yang sudah percaya dalam mensosialisasi ini. Tetapi langkah lebih baiknya mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dulu, terutama kepada siswa-siswa semua, karena SMA Negeri 3 Painan mungkin ada yang sudah kenal dan ada yang belum. Jadi jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan itu saya mengabdi sudah hampir 25 tahun gitu. Mungkin saya share biodata singkat gitu. Mudah-mudahan dari biodata ini Anda semua siswa-siswa SMA Negeri Painan, Negeri 1 Painan bisa tertarik juga selain masuk ke prodi-prodi yang lain. Kita sadar SMA 3 ini adalah SMA unggulan di pesisir selatan. Anak-anak unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, mudah-mudahan
apa yang dicita-citakan bisa tercapai, dan juga mungkin bisa nanti sebagai alternatif dia masuk Fakultas Pertanian dan program studi proteksi tanaman. Jadi saya share terlebih dahulu mungkin untuk Ananda semua. Jadi saya asli produk pesisir selatan. Nah, jadi asli produk pesisir selatan, nama Jumsu Trisno. Ini nama Jumsu Trisno, gitu. Lahir di pesisir selatan di Pasar Kambang, 51 tahun dulu, gitu. Tahun 69, pendidikan S1, SMA, S1, SD sampai SMA itu di pesisir selatan. Gitu. Jadi SMA 1 Paindan, dulu belum ada SMA. Waktu SMA 1 Paindan ini juga SMA unggul di Kabupaten Pesisir Selatan waktu saya sekolah dulu. Gitu. S1 di UNAN, S2 di UGM, S3 di UNAN, dan pangkat dan sudah punya keluarga dengan anak 3. Gitu. Ini foto-foto keluarga kami. Gitu. Nah, jadi mungkin saya sampaikan juga, mungkin kayak bagi yang belum, ini yang anak yang pertama ini juga kita perkenalkan ke Pesisir Selatan kemarin, jadi duta Kabupaten Pesisir Selatan. Gitu. Jadi ini mungkin bagi Anda siswa semua, jadi saya dipercaya oleh ketua jurusan karena juga putra asli Pesisir Selatan. Alhamdulillah bisa mengabdi di Universitas Andalas. Gitu. Kemudian masalah program studi. Program studi di proteksi tanaman, salah satu program studi di Universitas Andalas, gitu. Mungkin kita tahu, gitu, kita sadar SMA 3 ini adalah SMA unggulan, tentu dia perlu punya cita-cita yang tinggi juga untuk kuliah di universitas terkemuka dan prodi-prodi yang juga terkemuka, gitu. Tetapi mungkin dari cerita ini nanti bisa Anda semua bisa juga tertarik memilih proteksi tanaman, mungkin ada peluang lain yang mungkin bisa kita ini kan. Saya dapat cerita kalau sekolah-sekolah unggulan tentu dia memilih prodi-prodi yang dalam pikiran anak-anak siswa sekarang ini program-program unggulannya adalah program-program di bidang kesehatan atau teknik nanti gitu. Tetapi mungkin dari cerita ini bisa beralih juga ke proteksi tanaman sehingga masa depannya juga insya Allah juga cemerlang sama dengan prodi-prodi yang lain yang jadi favorit, misalkan kedokteran, teknik, dan lain-lain. Kuliah di UNAN juga tidak kalah gengsi dengan kuliah di ITB, kuliah di UI, dan kuliah di universitas lain di Pulau Jawa, karena memang indikator-indikator yang menentukan suatu fakultas, suatu prodi tadi itu bermutu dan berkualitas juga sudah dipunyai oleh Universitas Andalas dan juga Fakultas Pertanian dan juga tentunya proteksi tanaman. Jadi mungkin Nanda semua tidak salah mungkin Universitas Andalas menjadi pilihan utama bagi Anda semua ketika memilih program mau kuliah di mana. Gitu. Nah, kalau mau memilih, mengapa saya katakan demikian? Karena Universitas Andalas sudah merupakan universitas termuka di Indonesia, paling kurang sudah masuk 10 grup universitas favorit dan berkualitas di Indonesia. Indikatornya apa? Karena Universitas Andalas sudah punya akreditasi A, klaster-klaster yang lain seperti klaster penelitiannya, klaster pengabdiannya juga sudah klaster utama, peringkat ke-8 di Biometrik gitu, di World University se-Indonesia gitu. Kemudian pengelolaannya sudah baik, ditandai dengan pengelolaan keuangan yang baik, kemudian laporan-laporan keuangannya yang terakreditasi, laporan-laporan kegiatannya terakreditasi A. Jadi ini indikator bahwasannya Universitas Andalas juga sudah merupakan universitas bermartabat dan terkemuka di Indonesia di bawah universitas-universitas yang seperti yang saya katakan tadi, ITB, IPB, UI, UGM. Setelah itu baru Universitas Andalas gitu. Nah, kalau di Sumatera tentu Universitas Andalas merupakan
universitas yang tertinggi nilainya, terbaik di universitas yang ada di Sumatera. Kita hanya kalah di universitas-universitas yang di Jawa gitu. Kemudian mungkin Anda semua sudah punya pilihan mau kuliah di mana, karena merupakan anak-anak unggulan Kabupaten Pesisir Selatan. Biasanya karena informasi yang terbatas, kadang-kadang mengatakan bahwasannya masa depan itu hanya akan ditentukan, masa depan cemerlang hanya akan ditentukan ketika kita kuliah di kedokteran atau kuliah di teknik, kita jadi dokter dan kita jadi insinyur teknik dan lain-lain. Tetapi mungkin pandangan-pandangan seperti itu pada kondisi sekarang itu juga, kondisi sebelumnya juga tidak terlalu relevan, karena memang Fakultas Pertanian juga merupakan fakultas yang punya masa depan yang lebih baik dari alumni-alumni yang dihasilkan. Apalagi nanti kita dari sekolah-sekolah unggul, tentu ketika masuk ke Fakultas Pertanian, yang nanti memang siswa-siswa unggulan yang lain ada di prodi-prodi yang lain, di teknik, di kedokteran, atau di universitas lain, tentu kita bisa menjadi juara atau menjadi pemenang, menjadi unggul ketika kita kuliah di Fakultas Pertanian, sehingga fasilitas-fasilitas dan informasi, kemudian kesempatan yang lain tentu lebih banyak dibandingkan ketika kita hanya menjadi mahasiswa kelas belakang di teknik, ya, walaupun universitasnya terkemuka, tapi kita di terbelakang, tentu kita akan kalah juga bersaing dengan teman-teman tadi. Ketika kita masuk ke Fakultas Pertanian, kita bisa jadi orang nomor 1, dan kesempatan ini bisa kita terbuka untuk kita untuk lebih melihat masa depan yang lebih baik melalui Fakultas Pertanian. Gitu. Jadi Fakultas Pertanian ini banyak program studinya, salah satunya adalah proteksi tanaman. Gitu. Ada prodi agroekoteknologi, bidang kajiannya tentang budidaya, teknologi budidaya, bagaimana bercocok tanam gitu. Kemudian prodi ilmu tanah, bagaimana melihat kualitas tanah baik untuk budidaya dan juga mungkin untuk sarana prasarana yang lain gitu. Kemudian ada prodi agribisnis gitu. Prodi bagaimana melihat, menjual, mempromosikan produk-produk pertanian, menghitung biaya produksi dan keuntungan yang didapat dengan bergerak di bidang pertanian, nanti belajar di agribisnisnya, dan bagaimana ketika tanaman mengalami masalah, tanaman sakit, tanaman tidak berproduksi, itu dibahas atau dipelajari di proteksi tanaman. Gitu. Jadi kalau seandainya kita bisa melihat ketika manusia sakit, itu ada dokter manusia yang mengobatinya, hewan sakit ada dokter hewan yang mengobatinya, tetapi untuk tanaman yang sakit, yang terganggu, sehingga dia tidak menghasilkan produksi, itu ada juga dokter tanaman yang mengatasinya atau mengobatinya. Itu yang dipelajari di proteksi tanaman. Bagaimana membuat tanaman kita sehat, apa obatnya, apa vitamin yang mau diberikan atau pupuk yang mau diberikan, dan selanjutnya menghitung kondisi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Inilah kita belajar di proteksi tanaman. Jadi ke depan sebetulnya kita sudah mensosialisasikan bahwasanya proteksi tanaman ini lulusannya adalah dokter tanaman. Jadi bagi yang berminat, mungkin gagal jadi dokter manusia, jadilah dokter tanaman. Gitu. Kalau gagal juga jadi dokter tanaman, dokter manusia, kalau gagal juga jadi dokter, bisa jadi doktor, gitu kan? Gitu. Nah, seperti saya gagal jadi dokter manusia, alhamdulillah saya berhasil jadi doktor, kan seperti itu. Ini untuk menarik siswa semua untuk bisa kuliah di Fakultas Pertanian, program studi proteksi tanaman, dan jadilah dokter tanaman. Gitu. Nah, untuk bagaimana memilih program studi di perguruan tinggi, ini paling kurang kita harus 3M. Kalau sekarang ini di musim pandemi ada 3M, ya kan? Nah, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tetapi memilih prodi juga bisa kita
kita ini kan. Jadi mudah masuknya, kita harus bisa masuk dulu. Kemudian nanti kita bisa menyelesaikan sehingga bisa jadi sarjana. Dari sarjana tadi itu kita mudah juga mencari kerja. Gitu kan. Nah, salah satu prodi yang bisa Anda masuki ketika memilih 3M ini, salah satunya adalah program studi di Fakultas Pertanian, apakah itu, dan kami menyarankan Anda untuk memilih program studi proteksi tanaman. Jadi program studinya apa? Nah, saya rasa mungkin banyak teman-teman, anak-anak kami semua yang belum bisa secara 100% menentukan program studinya, masih ragu-ragu mau jadi apa dengan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Gitu. Banyak sebetulnya, kalau dulu namanya program studi hama dan penyakit tumbuhan, kemudian berubah nomenklatur, berubah nama menjadi proteksi tanaman semenjak tahun 2015. Jadi siswa-siswa, mahasiswa yang masuk 2015 ini sudah ada yang selesai, dan nanti juga sudah ada juga yang langsung mengambil S2. Nah, jadi berbangga juga kita ketika kita, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita bagus di program studi ini, bernilai baik, dapat nilai baik karena kita unggul, tentu kesempatan untuk bisa langsung mengambil S2 itu bisa karena program di proteksi tanaman ketika kita semester 4, tahun 4 di semester 7 itu bisa langsung kuliah di S2-nya. Gitu. Ada program fast track-nya sehingga nanti anak-anak semua ketika masuk di sini ada anak-anak unggul itu 4 tahun selesai S1, 5 tahun selesai S2 gitu. Nah, kalau seperti itu kan peluang untuk jadi dokternya semakin terbuka, walaupun tidak jadi dokter, tetapi peluang dokter juga terbuka, kuliah 3 tahun lagi bisa jadi dokter, sehingga ketika teman-teman sekolah kedokteran yang tamat dokter, kita juga bisa tamat dengan gelar dokter yang sudah S3 gitu. Nah, di program itu ada di program studi proteksi tanaman. Jadi ini kita mau mensosialisasikan apa itu program studi proteksi tanaman. Akhir-akhirnya nanti ketika Anda lulus, Anda bisa menyandang predikat dokter tanaman. Mudah-mudahan ini sudah bisa diterapkan ketika Anda semua nanti lulus 4 tahun yang akan datang. Jadi dokter tanaman apa fungsinya? Membuat tanaman bisa tumbuh sehat sehingga bernilai jual lebih baik, nanti dia berproduksi lebih baik, menghasilkan uang yang lebih banyak ketika kita merawat tanaman kita dengan baik akibat adanya penyakit-penyakit pada tanaman gitu. Kemudian ini slide-slide yang bisa ada sistem pelajarannya mirip-mirip dengan kedokteran, menggunakan banyak mikroskop, zat kimia, buku-buku yang tebal, dan lain-lainnya. Gitu. Apa yang dipelajari di hama dan di proteksi tanaman adalah organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan tanaman tadi sakit atau rusak. Gitu. Ada yang dikelompokkan hama tanaman, ada yang dikelompokkan penyakit tanaman, ada yang virus, ada yang bakteri, ada yang jamur, ada yang nematoda. Kemudian bagaimana cara pengendaliannya? Pengendalian ini bagaimana kita mengobatinya? Seperti itulah kalimat yang pas kalau di masyarakat. Apa obat ketika tanaman tadi menunjukkan gejala layu, ada bercak, dia tidak berbuah misalkan, ada serangga yang menghisapnya, apa obat yang bisa digunakan? Sama lah juga dengan manusia, apa obat ketika kita digigit nyamuknya juga dibasmi, apa obatnya, kemudian kita juga diobati, apa obatnya, sehingga kita tidak terinfeksi oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk tadi. Gitu. Sama juga dengan tanaman, biar tanaman tidak terinfeksi oleh virus yang ditularkan oleh serangga, yang kelompok masuk juga dalam kelompok nyamuk tadi dia satu kelompok besar mungkin, sehingga ini yang dipelajari gitu. Ini contoh-contoh hama dan penyakitnya. Ini hama-hamanya yang mempelajari tentang ini, dan pelajaran ini kalau menurut saya sangat menarik dan sangat menantang juga,
sama dan menariknya dengan program-program studi yang lain yang punya keunggulan masing-masingnya gitu. Kemudian ini yang jadi masalah, kalau ini bisa kita atasi, maka kita sebagai petani akan lebih sejahtera hidupnya karena bisa mengobati. Kalau ini bisa diatasi, kemudian dia bagus dan harga jual cabai ini lebih tinggi, tentu pendapatan petani kita dan kita juga pun bisa sebagai petani akan lebih menjanjikan gitu. Sebagai ilustrasi, ada petani-petani yang bagus, lahannya hanya 200 meter persegi, dia bisa menghasilkan menjual cabainya bisa 15 juta satu minggu. Kalau 15 juta satu minggu, berarti satu bulan dia sudah mendapatkan 60 juta. Gitu. Kalau 60 juta berarti kan sudah sekian tarafnya sudah hampir sama juga dengan program-program studi lain. Misalkan kita jadi dokter, kita jadi insinyur, teknik, dan lain-lain juga bisa berpenghasilan yang sama dengan ini. Tetapi dengan kendala, dengan kondisi pertanaman ini yang seperti ini bisa kita atasi. Insya Allah petani kita dan kita juga sebagai petani dan jadi konsultan misalkan juga akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik gitu. Kalau ukuran keberhasilan kita nantinya adalah keberhasilan tentang materinya gitu. Ini contoh-contoh yang kita pelajari nanti gitu. Ketika kuliah di proteksi tanaman, kalau dia tanaman kita seperti ini, apa obatnya gitu. Nah, jadi Anda bisa juga jual obatnya dan lainnya, ataupun hasilkan obatnya gitu. Nah, menghasilkan obatnya gitu. Nah, ada teman dan lain dia menghasilkan obat dan penghasilannya sangat menjanjikan dari hasil tadi gitu. Saya dapat informasi Menteri Pertanian yang sebelumnya Andi Amran Sulaiman, orang kampung Pak Andi ini, dia menghasilkan tiram gitu. Jadi racun yang bisa mematikan tikus, kemudian itu yang dipatenkan, kemudian diproduksi oleh perusahaan, dia royalti saja dia miliaran rupiah dapatnya per tahun, malahan miliar rupiah dapatnya per bulan dari produk hanya satu racun tikus untuk membasmi hama tikus pada tanaman padi misalkan atau tanaman yang lainnya gitu, yang diberi nama tiram gitu. Tikus diracun Amran kan gitu. Nama beliau adalah Amran Sulaiman, jadi dikasih nama tiram. Kemudian ini seperti ini yang kita pelajari, ini apa penyebabnya, bagaimana dia merusak seperti ini dan apa obatnya. Ini yang kita pelajari di Prodi Proteksi Tanaman. Nah, untuk gejala-gejala seperti tadi itu solusinya adalah memang kita harus ciptakan, kita harus hasilkan adanya dokter-dokter tanaman. Dokter-dokter tanaman yang bisa merekomendasikan, mengasih resep, mengasih catatan-catatan, cara pengendalian yang bisa digunakan, kemudian mencari cara pengendaliannya. Inilah yang dipelajari di proteksi tanaman, yang akhirnya nanti Anda juga jadi dokter tanaman. Ini cara apa-apanya. Kemudian apa profil, apa yang kita harapkan dari lulusan dari proteksi tanaman adalah dengan keahlian profesional dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi di bidang perlindungan tanaman. Dalam hal ini bisa kita katakan dalam perlindungan bidang dokter tanaman yang andal, sehingga mampu secara akademik dan mampu bekerja nanti sebagai dokter tanaman. Nah, ini profilnya kita siapkan, apakah nanti Anda jadi manajer yang mampu merekomendasikan apa cara pengendalian, mampu sebagai penyuluh pertanian sebagai dokter tanamannya, mampu sebagai pengusaha seperti yang saya ceritakan tadi, menghasilkan produk-produk obat-obatan, menghasilkan tanaman-tanaman yang sehat. Kemudian juga sebagai pendidik dan peneliti, tadi saya sudah sampaikan karena Anda unggul, nanti Anda bisa S2, S3, sehingga bisa sebagai pendidik dan peneliti, sampai bisa jadi doktor di bidang proteksi tanaman, di bidang perlindungan tanaman, yang bisa mengobati tanaman-tanaman. Jadi nanti setelah lulus mau kerja di mana? Jadi banyak alumni kita bekerja di perkebunan besar gitu. Jadi
jangan dibayangkan juga kita bekerja di kebun hanya sebagai petani tadi. Kebanyakan di alumni proteksi tanaman dia bekerja di laboratoriumnya, misalkan di Sinarmas, di Bakri, di RAPP, yang menghasil perkebunan tanaman industri. Nanti bagaimana menghasilkan tanaman-tanaman industri yang tahan hama dan penyakit. Kita bekerja di bidang situ. Kemudian peluang juga bekerja di perusahaan-perusahaan pestisida untuk menjual obat-obatan penyakit dan hama tanaman. Kemudian bekerja sebagai PNS di dinas-dinas pertanian dan di Pemda, ini kebanyakan, dan bekerja di bank-bank swasta pemerintahan gitu. Jadi banyak juga alumni pertanian dan alumni proteksi tanaman yang bekerja di bank-bank pemerintahan seperti di Bank Nagari. Ini sekarang ada tingkat direktur di Bank Nagari yang juga alumni pertanian dan juga alumni proteksi tanaman gitu. Nah, jadi direktur utama Bank Nagari sekarang ini adalah alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas gitu. Nah, salah satu direkturnya juga ada yang alumni Fakultas Pertanian dan juga alumni proteksi tanaman. Kepala-kepala cabangnya ada juga yang alumni Fakultas Pertanian dan alumni program studi proteksi tanaman gitu. Nah, inilah peluang kerjanya gitu. Nah, ketika kita masuk, apalagi nanti Anda semua karena kapasitas yang bagus, punya prestasi akademik yang bagus, sehingga peluang-peluang untuk memasuki dunia kerja di tempat-tempat yang sudah diceritakan ini itu sangat besar sekali gitu. Karena kita punya potensi dan kapasitas untuk itu gitu. Kemudian untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, program studi proteksi tanaman ini tidak kalah dengan universitas yang lain, dan juga tidak kalah dengan ITB misalkan, dengan UGM, karena kita memiliki dosen-dosen yang punya kualifikasi yang baik gitu. Kita mempunyai 27 dosen dengan kualifikasi 4 orang profesor gitu, 17 doktor dan 6 magister. Mudah-mudahan yang doktor-doktor ini juga dalam waktu dekat mungkin bisa menjadi profesor dan akan berkontribusi yang baik untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang punya kualitas dan sesuai dengan tantangan yang diinginkan oleh pengguna lulusan tadi, apakah di BUMN, apakah mau jadi di swasta, jadi kerja di bank, jadi PNS dan lain-lainnya gitu. Jadi peneliti apalagi itu sangat dimungkinkan karena kita punya kualitas dosen yang sangat bagus dan juga sama bagusnya mungkin dengan IPB dan dengan UGM gitu. Kemudian fasilitas juga kita mempunyai fasilitas yang sangat memadai seperti ruang kuliah. Sekarang ini tidak kuliah tetapi menggunakan WiFi, kita kuliah secara online, juga punya fasilitas internet 24 jam. Ada area diskusi mahasiswa, ada laboratorium, kemudian di tingkat UNAN ada asrama, gitu. Memiliki rumah kaca dan rumah kebun percobaan yang bisa untuk kita menambah penelitian dan praktikum-praktikum nanti, dan juga ada juga kerjasama dengan instansi lain dan lembaga-lembaga lain yang juga bisa kita manfaatkan untuk menambah kualitas mahasiswa, kemampuan mahasiswa dalam bidang proteksi tanaman ini. Misalkan ada balai penelitian buah di Solo, misalkan BPTP di Sukarami, kemudian ada balai benih yang ada di Bukit Turun yang bisa kerjasama juga dengan fakultas, dan nanti untuk menambah keahlian dari lulusan-lulusannya gitu. Sehingga memang lulusan kita nanti bernilai jual dan bisa berkualitas ketika dia bekerja gitu. Fasilitas yang kita miliki sangat-sangat bagus, dan suasana laboratoriumnya jika kita praktikum seperti ini gitu, dan sangat menarik kuliahnya dan sangat menyenangkan untuk kuliah di proteksi tanaman ini. Ini ruangan outdoornya lah, semacam outdoornya yang bisa kita tidak dalam kelas juga, tetapi di ruangan-ruangan yang sedikit menyantai dan kita fasilitasi gitu. Mungkin ke depan juga akan lebih banyak hal-hal yang demikian
karena memang kita dan sebagai pelopor untuk kuliah kampus Merdeka dan Merdeka Belajar sebagai pionir dan sebagai pencetus utama di Indonesia untuk kuliah kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi nanti kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi. Kita tidak melulu kuliah di ruangan, tetapi kuliah kita sesuaikan dengan kondisinya. Apalagi kita banyak kuliah-kuliah di lapangan. Seperti ini kita kuliah di lapangan, sehingga memang sangat menarik. Kemudian salah peminat, ini alhamdulillah masih tahap menengah, tidak terlalu rendah, nanti terlalu tinggi. Mudah-mudahan nanti peluang seperti ini, Anda karena dari SMA unggulan, ini bisa menembus, bisa masuk ke program studi proteksi tanaman. Kemudian apalagi fasilitas yang akan didapatkan, terutama untuk Anda semua yang punya prestasi akademik yang baik, tetapi secara ekonomi kurang baik, ini banyak fasilitas yang disediakan, mulai dari beasiswa bidik misi. Kalau sekarang ini di tingkat SMA ada namanya PPI ya, dengan kartu Indonesia Pintarnya gitu. Kemudian ada beasiswa peningkatan prestasi akademik ketika Anda semua nanti punya IP yang tinggi, yang baik, misalkan ini bisa mendapatkan beasiswa ini. Ada juga beasiswa dari pihak swasta seperti bank, BCA misalkan, atau yang lain-lainnya. Seperti Karya Selamba 4, ada Jarum, ada Bakri, ada Bank Indonesia. Tapi dengan catatan tentu Anda semua itu punya prestasi akademik, dan kita yakin karena Anda di SMA-nya adalah SMA unggul, tentu masuk ke prodi ini bisa menjadi unggul, sehingga fasilitas-fasilitas yang seperti ini bisa dinikmati, dan peluang-peluang setelah mendapatkan beasiswa ini, karena linknya terlalu sangat banyak, tentu peluang untuk bekerja di dunia usaha itu sangat terbuka lebar, apalagi kita didukung oleh kemampuan akademik yang lebih baik. Ini jumlah penerima beasiswanya, paling kurang sekitar 30% mahasiswa di proteksi tanaman itu mendapatkan beasiswa setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Ini sekitar 30 sampai 40 mendapat beasiswa, sedangkan setiap tahun kita hanya menerima mahasiswa sekitar 100 orang, seperti itu. Ini kegiatan-kegiatannya di lapangan seperti ini. Kegiatan lapangannya. Jadi kita langsung praktek ke lapangan, melihat kondisi di lapangan, kemudian merekomendasikan, memberikan cara pengobatan atau pengendalian yang lebih tepat ketika kita temukan masalah-masalah tentang tanaman ketika tanaman itu diproduksi. Ini juga kerjasama ada filter dan nanti sudah tamat, dan juga menambah link untuk kerjasama untuk memperkenalkan diri, yang double trip ke perusahaan-perusahaan besar yang lakukan hampir setiap tahun kita melakukan, tetapi tahun kemarin memang tidak dilakukan karena memang terkendala pandemi COVID. Ini kondisi kita di lapangan. Ini kita kondisi di perusahaan-perusahaan di Pekanbaru waktu itu, kemudian kerjasama dengan universitas lain yang peluang itu. Kemudian bagaimana dengan siswa yang aktif? Universitas ada badan eksekutif fakultas. Kalau di tingkat proteksi ada himpunan mahasiswa proteksi tanaman. Secara Indonesia juga ada himpunan proteksi tanaman Indonesia, dan setiap tahun mereka ini mengadakan acara-acara di samping menambah kemampuan akademik, juga menambah wawasan dan menambah link menambah link kita untuk bekerja sama dengan teman-teman se-Indonesia ada juga klub-klub studi Kalau mau mendalami entomologi, yang ada klub studinya, ada juga yang
Berbeda dengan yang lain, mungkin dengan prodi lain, ini di proteksi tanaman ada English Club-nya, karena salah seorang dosen kita yang punya pengalaman di bidang ini itu ada di proteksi tanaman, sehingga kelompok-kelompok studi ini English ini sangat berkembang di program proteksi tanaman gitu. Ada juga yang fitopatologi gitu. Fitopatologi ini penyebab penyakitnya juga berkembang di situ. Kita mempelajari apa patogennya, apa nanti cara pengendaliannya, dan obatnya bisa kita carikan gitu. Jadi itulah tentang program studi program studi proteksi tanaman. Mari bergabung dengan kami di proteksi tanaman, di plan protection secara keseluruhan, dan jadilah Anda menjadi dokter tanaman ke depan, bisa menyelamatkan tanaman-tanaman dari gangguan penyakit dan hama, sehingga tanaman kita baik dan produksi baik, dan kita bisa menikmatinya dengan baik, bisa membantu petani dan juga bisa menghasilkan untuk kita. Demikian presentasi dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman dan ada diskusi dari adik-adik siswa SMA Negeri Painan selanjutnya, dan juga mungkin dari Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru pendamping yang bisa juga nanti memotivasi siswa-siswanya untuk lebih baik ke depan. Demikian, salah dan janggal saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik semua, kita sudah mendengarkan pemaparan tentang prodi proteksi tanaman yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Jumsu Trisno. Selanjutnya kami minta ada pertanyaan atau tanggapan dari adik-adik, silahkan. Atau ada juga mungkin dari dosen proteksi tanaman yang sudah berkesempatan hadir, ada tambahan, silahkan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut diskusi dengan adik-adik mahasiswa. Ada tambahan Pak Reflin? Bu Maisarawati ada tambahan? Baik, kepada adik-adik silahkan adik-adik. Ya Pak Andi. Mungkin perlu dijelaskan sedikit ke siswa-siswa adik-adik kita tentang ini Merdeka Belajar. Mungkin Bu Mira bisa inikan sedikit gambaran Merdeka Belajar itu seperti apa nantinya. Mungkin mereka nanti akan hadapi ya. Oh baik. Oke. Baik Pak Andi, terima kasih. Adik-adik sekalian, sekarang ini di seluruh Indonesia ya, seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia akan melaksanakan yang namanya Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi Kampus Merdeka itu adik-adik bisa di mana saja kuliah selama 3 semester ya. Jadi adik-adik bisa kuliah 3 semester, apakah di Indonesia atau di luar negeri atau prodi di Indonesia. Adik-adik ada 8 program yang dicanangkan oleh Mas Menteri kita, 8 program belajar yang pengganti SKS yang ada di fakultas ataupun di prodi. Jadi ada 3 semester kita bisa kuliah atau kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar kampus. Salah satu contohnya ada magang. Jadi nanti waktu adik-adik kuliah, adik-adik bisa magang jika sudah semester 5. Jadi kalau di kuliah itu sama dengan di sekolah di SMA, kita pakai semester ya, tapi dengan sistem SKS. Kalau di sekolah kan tidak sistem SKS, kalau di kuliah adalah sistem SKS. Jadi kita mengambil sistem SKS itu mengambil mata kuliah berdasarkan IP. IP itu adalah indeks prestasi. Berapa misalnya nilai yang kita terima. Kalau di sekolah kita kan rapor istilahnya ya. Jadi nanti dikonversikan. Jadi nilainya tidak ada 8. Tapi kalau setelah kuliah nilainya itu ada A, amin, dia seperti itu ya. Jadi bobotnya itu paling tinggi 4. Kalau di sekolah biasanya bisa 100 atau 10 ya. Jadi kita bobotnya seperti itu, tapi ada catatannya. Kalau nilainya A itu adalah 85 sampai 100 seperti itu. Pembobotan nilai kalau sudah menjadi mahasiswa.
Jadi kita bisa melaksanakan magang. Magang itu nanti bisa di perusahaan-perusahaan, nanti bisa dicarikan juga oleh pihak universitas atau dari pihak prodi ataupun adik-adik sendiri yang mencari. Itu salah satu contoh kegiatan yang Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Yang kedua, ada juga yang melaksanakan KKN. Biasanya kita pernah melaksanakan KKN di daerah pesisir selatan, ya itu kita melaksanakan KKN hanya selama 2 bulan atau 2,5 bulan. Tapi dengan Merdeka Belajar, kita bisa melaksanakan KKN itu selama 6 bulan, nanti kita setarakan dengan SKS yang ada di tempat kita dengan 20 SKS. Jadi adik-adik tidak perlu kuliah, tapi adik-adik melaksanakan KKN dengan berbagai kegiatan bermacam-macam di sana, kemudian ada dosen pendampingnya, itu bisa mencakup 20 SKS. Kemudian ada juga istilahnya credit learning atau pertukaran siswa. Pertukaran mahasiswa itu ada di dalam dan ada di luar negeri. Kebetulan untuk prodi proteksi tanaman, adik-adik kita se-Indonesia sudah punya prodi proteksi tanaman dan juga sudah punya asosiasi. Jadi kita sudah sepakat adik-adik yang kuliah di prodi proteksi tanaman, misalnya di Universitas Andalas, akan bisa kuliah nanti di prodi proteksi tanaman yang ada di IPB dan yang ada di UGM atau di daerah Sulawesi sana. Jadi di Sulawesi itu sudah ada juga prodi proteksi, kemudian di Manado juga sudah ada. Jadi ada beberapa sekitar 16 ya prodi proteksi sudah ada di Indonesia. Itu salah satunya. Kemudian juga kita juga bisa melaksanakan kegiatan kuliah di luar negeri. Itu juga bisa kita laksanakan, juga pertukaran mahasiswa dilaksanakan, itu juga dibantu oleh universitas. Ya, jadi universitas nanti akan membantu biaya adik-adik berangkat ke sana. Itu sudah ada juga MOU yang kita laksanakan. Kemudian ada lagi programnya adik-adik adalah mengajar. Jadi selama ini kita tahu bahwa yang melaksanakan mengajar itu adalah dari keguruan, misalnya dari UNP atau IKIP ya. Tapi sekarang dengan ada program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kita juga bisa melaksanakan program mengajar anak-anak SMP atau SMA yang nanti akan dilihat apa bidangnya yang sesuai dengan kita. Kalau misalnya dari pertanian, mungkin akan mengajar di bidang IPA. Tidak mungkin kan mengajar di bidang bahasa, nanti akan disesuaikan. Kemudian juga nanti ada kebencanaan yang bisa dilaksanakan juga membantu seperti kondisi saat sekarang ya. Ada gempa, kemudian kita bisa ikut di sana, juga bisa diakui 20 SKS. Mungkin itu gambaran tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang sudah disiapkan oleh Mas Menteri. Kemudian yang tidak kalah penting sekarang ini adik-adik sekalian, ada beberapa mata kuliah, ya mata kuliah umum atau mata kuliah yang harus diambil secara bersama, itu sudah bisa dilaksanakan secara bersama, serentak. Jadi seluruh fakultas dan prodi yang ada di Universitas Andalas itu sudah berbaur. Contohnya Pancasila, kewarganegaraan, itu kita sudah bisa melaksanakannya berbaur. Jadi adik-adik nanti akan kenal dengan prodi-prodi dari fakultas lain. Jadi memang Universitas Andalas dan kemudian UGM adalah pionir untuk melaksanakan yang namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Dr. Asmiandi dan adik-adik sekalian. Selanjutnya kita buka diskusi apa sih sebenarnya prodi, kan sudah dijelaskan juga sama Bapak Dr. Jungsu ya. Tapi adik-adik ingin tahu apa lagi? Sebenarnya adik-adik sekalian, ada kelebihan prodi proteksi yang sudah ini juga ya membuming mungkin. Kita dari Asosiasi Prodi Proteksi Tanaman sudah melakukan MOU ya, kerjasama dengan karantina. Jadi karantina itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan ya. Jadi dia yang melihat adanya misalnya bibit yang datang atau ada penyakit baru seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Jungsu ya, ada patogen-patogen baru, nanti orang karantina yang akan akan menilai atau layak atau tidaknya atau menentukan apakah patogen ini termasuk berbahaya atau tidak. Jadi kita sudah MOU bahwa yang akan diterima di sana adalah prodi proteksi. Itu digawangi oleh Universitas Haluleo ya, UAU dari Sulawesi, kemudian juga dari Unhas. Jadi karena kebetulan seperti yang diceritakan oleh Pak
Dr. Jungsu tadi, bahwa alumni dari Prodi Proteksi, alumni dari pertanian itu adalah kebetulan dari Universitas Hasanuddin, kemudian juga ada salah satu lagi ketua karantina itu juga temannya Bapak Dr. Hasmiandi. Jadi kita sudah MOU sehingga adik-adik kesempatan untuk bisa berkiprah di tempat lain itu juga banyak. Terutama kita sudah untuk karantina. Ya, silakan adik-adik, kami minta tanggapan atau pertanyaan apa adik-adik mau tahu tentang Prodi Proteksi lagi. Silakan. Nggak usah segan, ada si Angel, silakan Angel, atau ada Surya, silakan. Bagi yang malu mungkin bisa lewat chat ya. Ya, silakan ya, lewat chat ya Pak Andi, silakan. Lewat chat ya, diinikan. Silakan adik-adik bagi yang ini. Atau ada dari Bapak Ibu dosen yang ingin menambahkan, silakan. Atau Pak Herwandi ada tambahan, Pak Herwandi, silakan Pak Herwandi. Mungkin kalau ada pertanyaan begini Bu. Masih yang disampaikan oleh Pak Jum sudah saya rasa sudah bagus sekali. Bagaimana mengenai teknik belajar Pak? Sekarang ini mungkin bisa dijelaskan. Pak Andi, mungkin adik-adik sekalian ya, ini ada Bapak Dekan kita, mungkin Pak Dekan ada yang mau disampaikan, ada Pak Dr. Munzir Busniah, silakan Pak Munzir. Silakan Pak Munzir. Halo Bu. Ya silakan Pak, mungkin untuk menyemangati dari SMA 3 Painan Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati tamu kita secara online pada siang sampai sore hari ini, keluarga besar SMA 3 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Baik majelis guru, demikian juga mahasiswanya. Siswanya. Dan yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan atau keluarga besar Prodi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Ada Ibu Kajurnya, ada Bapak Sekretaris Jurusan, ada Ibu Kaprodi, kemudian ada Bapak Ibu Guru Besar yang hadir pada sore hari ini. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa bersilaturahmi secara online pada siang hari ini. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau merupakan suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Prodi Proteksi Tanaman yang telah bisa mengadakan sosialisasi ini kepada keluarga besar SMA 3 Painan di Pesisir Selatan. Kegiatan ini tentu saja akan sangat bermanfaat bagi
kita di proteksi tanaman dan juga bagi siswa di SMA 3 Painan Pesisir Selatan. Kenapa kita katakan bermanfaat bagi kita di proteksi tanaman? Karena tentu saja dengan adanya berbagai promosi, berbagai informasi yang bisa kita sampaikan kepada calon mahasiswa kita, sehingga dengan kegiatan ini para calon mahasiswa kita mendapatkan informasi tentang prodi proteksi tanaman ini pada khususnya. Nah, mungkin saja selama ini informasi ini sayup-sayup sampai ke siswa di SMA. Tentu dengan adanya promosi ini akan memberikan informasi yang lengkap bagi calon siswa kita terhadap prodi proteksi tanaman ini. Kita bisa menyampaikan bahwa demikian pentingnya prodi proteksi tanaman dalam pembangunan pertanian. Kemudian juga informasi ini tentu saja sangat bermanfaat bagi calon siswa, bagi calon mahasiswa yang mungkin saja masih bingung gitu kan, memilih jurusan, memilih prodi apa yang akan dipilih, baik itu di jalur SMPTN maupun di jalur nantinya SBMPTN. Tapi pada prinsipnya semua prodi itu memiliki keunggulan dan kekhususannya masing-masing. Tidak ada bidang ilmu yang tidak populer gitu kan ya, yang tidak bermanfaat, yang tidak memiliki masa depan. Pada prinsipnya semua prodi itu memiliki masa depan yang sangat bagus, memiliki peluang untuk meningkatkan kemampuan kita di masa depan, baik itu sebagai calon profesional ataupun juga menjadi wirausaha. Oleh karena itu, kita tentu saja saya menghimbau kepada para siswa yang akan memilih prodi untuk SMPTN ini, kita harus mensiasatinya dengan baik. Bagaimana kita bisa lulus atau masuk ke perguruan tinggi. Dan saya kira calon mahasiswa ini tentu sudah menimang-nimang mana peluangnya yang besar, mana yang mungkin untuk dimasuki, sehingga nantinya bisa lulus di perguruan tinggi. Yang penting, ingin saya informasikan bahwa kalau dalam SMPTN ini, persaingannya itu adalah persaingan antar siswa di sekolah masing-masing. Nah, ini yang perlu dipahami. Persaingannya adalah persaingan siswa di sekolah masing-masing. Oleh karena itu, saya menghimbau kalau boleh ya, setiap siswa itu memilih prodi yang berbeda ya. Ataupun kalau memilih prodi yang sama, pastikan kita itu nilainya yang lebih baik dibanding teman kita yang lain. Nah, karena sebagai contoh, ini prodi proteksi tanaman mungkin akan memilih hanya sekitar 30% ya, sekitar 30% dari mahasiswanya lewat jalur SMPTN. Kalau hanya menerima sekitar 100, biasanya sekitar 100 sampai 150 setiap prodi itu, tentu peluangnya hanya sekitar 30 sampai 50 orang yang akan diterima.
dari seluruh pelamar yang ada. Nah, coba bisa saudara bayangkan berapa sekolah yang ada di Sumbar ini saja. Nah, apalagi peluangnya itu sampai ke seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu perlu kita siasati bagaimana kita bisa lulus di perguruan tinggi yang akan kita inginkan. Dan nantinya pengembangan diri kita ini tergantung lagi kepada kita. Jadi jangan istilahnya kalau bahasa kampung kita itu kan jangan bondo-pondo gitu kan ya. Jangan bondo-pondo ke prodi-prodi yang favorit. Karena semua prodi itu pada prinsipnya memiliki peluang kesempatan untuk berkarir yang baik di masa depan. Tergantung pada kitanya. Kalau kita qualified di bidang kita, tentu kita akan sukses di masa depan. Oleh karena itu, saya mengimbau pada saudara semua dari keluarga besar SMA 3 Negeri Painan, mari kita siasati dalam hal pemilihan prodi di jalur SMPTN ini. Kalau bisa kita minta kepada majelis gurunya untuk secara terbuka diinformasikan pilihan-pilihan apa saja yang dipilih oleh siswa kita. Sehingga satu prodi itu hanya dipilih oleh satu orang siswa. Nah, kalau udah dua, berarti secara peluang itu mereka itu akan bersaing berdua untuk mendapatkan satu, seandainya mereka memiliki sekolah tersebut di plot bisa menerima peluang ini. Nah, jadi oleh karena itu sebaiknya mari diinformasikan secara baik dan terbuka di sekolah itu sehingga hanya satu siswa per prodi, karena masing-masing itu persaingannya di prodi dan antar siswa. Saya kira itu mungkin sedikit informasi dari kami. Tentu saja kita mengharapkan banyak dari anak-anak kita dari SMA 3 Painan ini yang lulus di perguruan tinggi negeri. Tidak hanya di Universitas Andalas, tapi juga insya Allah di berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Saya kira itu sedikit sambutan. Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang kita lakukan ini. Sukses selalu untuk kita semua, baik oleh Prodi Proteksi Tanaman maupun keluarga besar SMA 3 Painan Pesisir Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, adik-adik siswa ya, calon mahasiswa ya, kan tidak lama lagi ya, sekitar 4 bulan lagi sudah ini ya, sudah akan mencoba atau sudah akan menjadi mahasiswa ya, tapi tidak tahu di mananya. Jadi kami ya meminta silakan adik-adik bertanya apa saja, mungkin bagaimana cara memilih atau apa gitu kan, prodinya seperti apa. Silakan adik-adik harusnya lebih aktif ya bertanya gitu kan, apa yang dijelaskan tadi oleh Bapak Dr. Jungsu sudah mengerti nak apa kira-kira gitu. Silakan adik-adik. Silakan di-mute-kan ininya kalau mau bertanya. Langsung saja mikrofonnya di-unmute-kan.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau uang kuliahnya bagaimana, Bu? Diproteksi? Ya, kalau uang kuliahnya kita UKT ya Pak Andi, jadi kita ada sistem UKT, uang kuliah tunggal ya. Jadi itu sesuai dengan grade. Jadi adik-adik ada grade-nya nanti, ada level-levelnya, ada level 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kemudian juga tadi juga sudah dijelaskan, kita banyak sekali beasiswa ya yang disediakan untuk mahasiswa yang ada di prodi proteksi. Jadi kalau uang kuliahnya tidak terlalu mahal ya Pak Andi, jadi tergantung dari level dan itu kita mengikuti sesuai dengan aturan yang ada dari tingkat fakultas juga. Kemudian juga segala kegiatan nanti adik-adik akan bisa dibantu dari beasiswa yang ada yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Jumsu tadi. Pak Reflin mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Reflin. Silakan Pak Reflin. Ya, selesai nantilah kalau ada. Cukup dulu. Dan mendengar aja lah dulu. Halo. Pak Andi, ada video mungkin yang bisa diapakan Pak Andi yang bisa diputar, bisa nggak Pak Andi? Video kan ada kegiatan adik-adik kita di Rakornas kemarin kan ada video dosen juga, mungkin adik-adik siswa ini bisa juga melihat sedikit tentang video profil ya Pak Andi. Bisa nggak Pak Andi? Oke, mungkin cuman nggak tahu ini apakah bisa ngangkat nggak? Saya coba ini dulu. Silakan Pak Andi. Sebentar ya. Ya, silakan. Mungkin ini karena gurunya tidak ada, jadi mereka mungkin merasa agak ini ya. Ya karena tidak ada guru, bisa jadi mereka bertanya tuh. Ya agak sungkan kali Pak Reflin, agak sungkan. Kemudian juga, ini ada video bisa Pak Andi? Oh, nggak muncul ya. Selamat datang di kampus Universitas Andalas. Universitas Andalas merupakan salah satu universitas negeri yang ada di Sumatera Barat. Suaranya enggak nyala ya? Nyala Pak Andi. Bagus Pak Andi. Universitas Andalas memiliki visi menjadi universitas yang terkemuka dan bermartabat. Untuk mencapai visi tersebut, Universitas Andalas memiliki 15 fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian memiliki 6 program studi untuk jenjang pendidikan strata 1. Di antaranya yaitu program studi proteksi tanaman yang berada di bawah naungan hama dan penyakit tumbuhan. Program studi proteksi tanaman kembali aktif pada tahun 2016 setelah vakum beberapa tahun sebelumnya. Program studi proteksi tanaman memiliki visi menjadi program studi yang terkemuka dan bermartabat tingkat ASEAN pada tahun 2028.
Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Nurbailis MS dan Sekretaris Jurusan Dr. Hasmiandi Hamid, SPMSI. Koordinator Program Studi Proteksi Tanaman yaitu Dr. Yulmirayanti, SSI MP. Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan memiliki 5 laboratorium yang mendukung proses pembelajaran, yaitu
Laboratorium Pengendalian Hayati dikepalai oleh Profesor Dr. Insinyur Trizelia MS. Laboratorium ini didesain secara khusus untuk keperluan praktikum maupun penelitian dalam pemanfaatan makhluk hidup maupun organisme untuk membatasi perkembangan hama. Laboratorium Bioekologi Serangga dikepalai oleh Dr. Mai Syahrawati, SPMSc. Laboratorium ini didesain secara khusus untuk keperluan praktikum maupun penelitian dalam menelaah makhluk hidup yang berperan sebagai serangga hama maupun bukan serangga hama tanaman beserta kaitannya terhadap lingkungan hidup. Laboratorium Fitopatologi dikepalai oleh Dr. Insinyur Darneti, MSc. Laboratorium ini didesain secara khusus untuk keperluan praktikum maupun penelitian yang berkaitan dengan tumbuhan akibat serangan patogen, insidensi penyakit maupun menguji kemampuan jamur antagonis untuk menekan pertumbuhan patogen tanaman. Laboratorium Mikrobiologi dikepalai oleh Dr. Zurairesti, SPMP. Laboratorium ini didesain secara khusus untuk keperluan praktikum maupun penelitian yang berhubungan dengan keanekaragaman mikroba tanaman, terutama bakteri yang meliputi mikroba perakaran, endofit, patogen penyakit tanaman, dan antagonis, beserta interaksi fisiologis senyawa yang terlibat dalam interaksinya. Laboratorium Pengendalian Hama Terpadu dikepalai oleh Insinyur Rusdi Rusli, MS. Laboratorium ini didesain secara khusus untuk keperluan praktikum maupun penelitian dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman secara terpadu tanpa menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman mempunyai gugus dan kendali mutu yang diketuai oleh Insinyur Yeni Liswarni, MP. Jurnal Proteksi Tanaman dikelola oleh Dr. Mai Syahrawati, SPMSI. Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan juga memiliki klinik tanaman yang dikepalai oleh Dr. Insinyur Hidrayani, MSc. Mahasiswa Proteksi Tanaman memiliki himpunan mahasiswa yang bernama HMPT atau Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman yang dibina oleh Insinyur Winarto, MS. Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman juga telah berhasil mengangkatkan acara tingkat nasional dan rapat koordinasi nasional Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman Indonesia. Dalam mengikuti pembelajaran, mahasiswa diberikan fasilitas berupa gedung kuliah bersama untuk proses belajar mengajar.
laboratorium untuk pelaksanaan praktikum. Dan kebun percobaan untuk pelaksanaan percobaan di Fakultas Pertanian. Selain fasilitas utama tersebut, mahasiswa juga diberikan fasilitas lain yang disediakan untuk mendukung proses belajar mahasiswa, yaitu asrama yang dapat ditempati oleh mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Gedung PKM, Pusat Kegiatan Mahasiswa UNAN, untuk mendukung pengembangan bakat dan minat mahasiswanya. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, mahasiswa Universitas Andalas menyediakan perpustakaan pusat yang sangat lengkap serta memiliki berbagai koleksi buku terbaru untuk membantu mahasiswa mengerjakan tugas maupun menemukan literatur terkait penelitian. Ini dibuktikan dengan perpustakaan UNAN yang telah mendapatkan akreditasi A oleh Perpustakaan Republik Indonesia pada tahun 2015. Pusat Bahasa Universitas Andalas merupakan sebuah UPT yang mengelola kegiatan tentang kebahasaan, terutama bahasa asing, agar mahasiswa juga dapat bersaing secara global. Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman juga memiliki ruang baca yang memungkinkan mahasiswanya untuk menambah pengetahuan di bidang pertanian serta menemukan referensi bacaan saat penelitian. Tidak hanya itu, jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan memiliki ruang seminar sebagai tempat bagi mahasiswa untuk melaksanakan seminar proposal maupun seminar hasil. Dengan fasilitas dan sarana yang diberikan oleh universitas maupun fakultas, program studi proteksi tanaman bertujuan membentuk generasi muda dokter tanaman untuk membangun kejayaan pertanian Indonesia. Kami, mahasiswa-mahasiswi program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Andalas, mengajak adik-adik kami untuk bergabung menjadi dokter tanaman masa depan. Halo Bu Mira. Ya. Saya bertanya mereka adik-adik. Adik-adik sekalian, ada pertanyaan adik-adik semua? Ada pertanyaan adik-adik semua? Mungkin sudah ini ya, sudah cukup ya. Sepertinya Pak Andi. Pak Andi, silakan Pak Andi. Silakan Pak Andi.
Ibu saja lah yang nutup. Langsung saja ditutup. Mohon maaf ini Pak Alimian tidak sempat hadir katanya. Ada kegiatannya. Oh ya, Pak Andi yang nutup ya, biar ya ini kan ya. Baik, adik-adik semua mungkin karena masih baru, mungkin juga karena tidak adanya guru ya yang membantu mereka, mungkin bisa kita maklumi ya Pak Andi dan Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan virtual ini. Baik adik-adik siswa semua dan Bapak Ibu, demikianlah acara sosialisasi Prodi Proteksi Tanaman. Mudah-mudahan jika ada kesempatan kita akan sosialisasi kembali. Ini karena guru mereka tidak ada ya, jadi mungkin ada rasa canggung bagi mereka karena baru ketemu sama kita hanya melalui ruangan virtual ini. Baik, pada kesempatan ini kami minta kepada Bapak Dr. Hasbiandi Hamid untuk menutup acara kegiatan sosialisasi kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Dr. Hasbiandi, kami berikan waktu dan tempat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sampai saat ini masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu ya, walaupun dalam kondisi virtual. Mudah-mudahan apa yang adik-adik lihat, dengarkan pada hari ini itu bisa bermanfaat bagi adik-adik untuk ke depannya, bagaimana memilih prodi nanti, terus bagaimana pembelajaran di universitas. Mudah-mudahan semua informasi yang adik-adik dapatkan itu bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dosen Prodi Proteksi Tanaman. Mudah-mudahan apa yang kita berikan pada adik-adik kita pada hari ini itu bisa bernilai ibadah bagi kita semua. Dan atas kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan kalau nanti pun ada pertanyaan, nanti bagi adik-adik yang masih merasa kurang jelas, bisa kalau untuk pertanian, Fakultas Pertanian secara umum, nanti bisa untuk mendapatkan informasinya bisa melalui YouTube ya. YouTube kita ada channel di sana, Paperta Unan, yang ini ya, yang di atas ini ya, Paperta Unan TV. Jadi kalau informasi mengenai Fakultas Pertanian, termasuk di dalamnya Prodi Proteksi Tanaman, itu bisa adik-adik dapatkan di YouTube ya. Karena sekarang kan kecenderungan anak-anak muda kita itu aktifnya di sosial media. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berikan itu bisa bermanfaat. Begitu pula terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dekan yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan mahasiswa pertanian ke depannya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, kita bisa foto bersama sebelum kita tutup, Bapak Andi. Jadi kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Silakan buka kameranya, Bapak Ibu. Adik-adik semua, mohon dibuka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih atas kesempatannya yang diberikan Bapak Ibu, adik-adik. Udah di. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua dosen Prodi Proteksi Tanaman, dan terima kasih juga kepada adik-adik siswa SMA 3 yang telah
berkesempatan hadir pada sampai sore hari ini dalam kegiatan sosialisasi kita. Saya sebagai moderator dalam membawakan kegiatan ini, jika ada salah kata dan ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, salam sehat selalu. Silakan Bapak Ibu bisa keluar dari ruangan Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Andi, makasih Pak Andi, Pak Dekan, makasih Bu Titi, makasih Bu makasih Kaprodi, Bu apa? Titi, makasih nih Titi, Pak Andi. Ya, makasih. Soalnya masih bertugas Zoom Pak, karena ada ujian, masih ada ujian. Ini ada si Faiza Kulatur Aini nih. Di mana Faiza? Lagi. Ini aktif kan mainnya? Lagi di kelas. Oh, di kelas. Oh, lagi di kelas. Ada kegiatan? Iya, Bu. Ada kegiatan kesiswaan gitu, Bu. Oh, ada kegiatan kesiswaan. Oke, makasih Bu Mira. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih Faiza. Ya, mudah-mudahan sukses ya. Pak Jumsu, terima kasih banyak Pak Jumsu. Izin live ya Bu Mira. Silakan Bu. Izin live-nya juga Bu. Silakan. Bu. Izin live Bu Mira. Ya, silakan, terima kasih. Pak Andi jangan ditutup, nanti mati semua. Pak Jumsu juga ini live apa aja, karena mati dia nanti. Pak Jumsu soalnya tadi jadi co-host. Dianukan saja dulu co-hostnya, dihilangkan. Oh ya udah ya ganti ya, pindahkan dulu. Nggak bisa dia Pak jadi orang ini, nggak bisa dia di ini kan? Nggak usah co-hostnya, di ini saja. Nggak ada pilihannya lagi Pak. Nah. Oh iya, sebentar. Udah diganti coba. Sebentar ya. Coba Pak Andi sudah ya ganti, coba bisa nggak?